Karakteristik negara berkembang. Yang pertama, standar hidup yang rendah. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita dan juga meningkatnya tingkat kemiskinan serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja yang rendah. Disebabkan oleh kurangnya kecakapan manajerial, pengalaman kerja, kewirausahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi. Tingkat kelahiran negara berkembang lebih tinggi. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan lebih dari 40% penduduknya berusia di bawah 15 tahun dan termasuk usia belum produktif. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan baru, yakni menjadi beban ketergantungan bagi usia produktif. Yang keempat, angkatan kerja dengan skill rendah. Angkatan kerja dipengaruhi oleh angka melek huruf. Apabila angka melek huruf rendah, maka rendah pula skillnya. Angka melek huruf dalam hal ini merupakan tingkat pendidikan, yaitu berupa jenjang pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Yang kelima, pengangguran tinggi. Angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh ketersediaan angkatan kerja yang sedikit. Angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang besar. Dengan jumlah penduduk yang besar menyebabkan persaingan kerja semakin berat. Yang keenam, ketergantungan terhadap produksi pertanian. Penduduk di negara berkembang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengandalkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Keadaan ini tidak dapat dihindari karena banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah rendahnya penguasaan teknologi dan pemanfaatannya yang masih rendah, mempertahankan cara tradisional, dan keterbatasan mengolah potensi yang ada. Ekspor barang primer adalah yang terakhir. Sektor yang diproduksi di negara berkembang merupakan sektor primer. Devisa ekspor komoditas tersebut digunakan untuk membiayai impor bahan baku yang digunakan produksi dalam negeri. Karakteristik negara maju. A. Standar hidup tinggi. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, banyak lowongan pekerjaan, serta angka kematian bayi yang rendah. B. Produktivitas tinggi. Dengan produktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan kesejahteraan dengan pendapatan yang tinggi pula. C. Pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan rendah. Dengan rendahnya pertumbuhan penduduk tersebut, jumlah usia produktif lebih banyak dan angka ketergantungan sedikit. D. Sektor industri maju. Pesatnya pertumbuhan industri menunjukkan tidak adanya ketergantungan negara tersebut pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Industri menjadi penopang dalam pembangunan negara maju. E. Pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Penguasaan teknologi dan pengetahuan membuat negara maju mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada. F. Faktor utama adalah hasil industri dan jasa. Dengan melimpahnya barang produksi industri dan jasa dalam negeri, maka ekspor negara maju adalah barang industri dan jasa. Kondisi alam benua Asia. 1. Iklim benua Asia. Berdasarkan letak lintangnya, benua Asia dilalui garis khatulistiwa di bagian tenggara dan garis balik utara pada lintang 23 LU. Kondisi ini menyebabkan benua ini memiliki variasi iklim berikut ini. Iklim monsun tropis terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Iklim subtropis terjadi di kawasan Asia Tengah dan Asia Timur. Iklim gurun terjadi di kawasan Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur. Iklim dingin terjadi di kawasan Siberia. 2. Gurun di benua Asia. Gurun-gurun di Asia memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan gurun-gurun yang ada di benua lain. Gurun tertinggi berada di lembah Aitam, sedangkan gurun terendah berada di lembah Tupan atau Turfan. 3. Gunung dan pegunungan benua Asia. Gunung dan pegunungan yang terkenal di Asia yaitu pegunungan Himalaya, Karakoram di Nepal, pegunungan Hindukush dan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan, pegunungan Altai dan Kunlun di RRC, pegunungan Arakanyama di Asia Tenggara, pegunungan Jayawijaya di Indonesia. 4. Dataran tinggi di benua Asia. Benua Asia juga memiliki banyak wilayah dataran tinggi, yaitu dataran tinggi Tibet di bagian barat daya Cina yang merupakan dataran tinggi terluas dan tertinggi, dataran tinggi Deccan di India, dataran tinggi Anatolia di Turki. 5. Dataran rendah di benua Asia. Dataran rendah di benua Asia misalnya dataran rendah Pakistan Timur, dataran rendah Asia Tenggara, dataran rendah Siberia Barat, dan dataran rendah di sebelah timur Laut Kaspia. 6. Danau di benua Asia. Beberapa danau utama di kawasan Asia yaitu
Danau Laut Kaspia di perbatasan Kazakhstan, Turkmenistan, dan Iran yang merupakan danau terluas di dunia. Danau Aral dan Danau Balkaz di Kazakhstan. Danau Baikal yang merupakan danau terdalam di dunia. 7. Flora dan fauna. Variasi iklim memengaruhi variasi flora dan faunanya. Di bagian utara yang dingin, tumbuhan yang dominan adalah jenis tumbuhan tundra seperti pohon-pohon berdaun jarum, lumut, dan rumput, sedangkan fauna khasnya adalah beruang Siberia, rusa kutub, anjing laut, dan rubah. Kondisi sosial benua Asia. Asia adalah benua yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Hampir sepertiga penduduk dunia tinggal di daratan terluas di dunia ini. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa penduduk Asia telah mencapai lebih dari 3.830 juta jiwa per kilometer. Kawasan padat penduduk di Asia terdapat di wilayah Cina bagian timur, Jepang, India, dan Pulau Jawa, Indonesia. Keadaan penduduk Asia terdiri atas multiras yang telah berasimilasi. Namun dalam lingkungan regional tertentu masih terdapat ras-ras yang dominan, misalnya di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Didominasi oleh ras Mongoloid berkulit kuning di wilayah Asia Utara dan Asia Tengah, Asia sampai Rusia. Didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europoid berkulit putih, dan di wilayah Asia Barat dan Asia Selatan terdapat ras Negroid berkulit hitam. Agama mayoritas di Asia adalah agama Islam, akan tetapi agama-agama lain juga berkembang pesat di beberapa wilayah tertentu, misalnya agama Hindu di India dan Nepal, agama Buddha dan Konghucu di Indonesia, dan agama Shinto di Jepang. Negara maju di benua Asia diantaranya ialah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Selain itu, di benua Asia juga terdapat banyak negara berkembang, seperti Afghanistan, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Siprus, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman, Yordania, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Korea Utara, Mongolia, dan juga Cina. Sumber daya alam utama yang ada di Asia. 1. Minyak dan gas bumi. Asia memiliki beberapa produsen minyak dan gas bumi terbesar di dunia, seperti Rusia, Saudi Arabia, dan Iran. 2. Pertambangan dan logam. Benua Asia mengandung berbagai logam dan mineral berharga, termasuk besi, timah, tembaga, nikel, emas, perak, dan batu bara, seperti di Tiongkok, India, dan Indonesia. 3. Hutan dan kayu. Beberapa negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, memiliki hutan hujan tropis yang luas. 4. Pertanian dan tanah pertanian. Asia memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Ini mencakup produksi padi, gandum, jagung, teh, kopi, dan berbagai jenis buah-buahan dan sayuran. 1. Asia memiliki lebih dari setengah dari populasi dunia, sehingga memiliki sumber daya manusia yang sangat besar. 2. Asia memiliki banyak lulusan dengan keterampilan teknis dan pendidikan yang kuat di berbagai bidang. 3. Budaya kreativitas dan inovasi tumbuh pesat di Asia. 4. Asia telah mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menginspirasi generasi muda untuk membangun perusahaan mereka sendiri. 5. Asia memiliki banyak bahasa dan budaya yang berbeda. Hal ini menciptakan sumber daya manusia yang multilingual dan multikultural, yang dapat memudahkan kerjasama lintas batas dan pemahaman lintas budaya. Yang pertama ada kerjasama negara maju dan negara berkembang. Saya ambil contoh dari negara Jepang sebagai negara maju. Mereka mengimpor barang-barang dalam bidang transportasi dan industri kepada negara Indonesia sebagai negara berkembang yang membutuhkan. Dan adapun kerjasama negara berkembang dan negara berkembang. Saya ambil contoh dari negara Indonesia dan Malaysia yang memiliki hubungan diplomatik dan menjalin kerjasama. Suatu kerjasama di bidang keamanan antara Indonesia dengan Malaysia, berupa kerjasama menumpas gerombolan komunis di Malaysia Timur dan latihan militer bersama.